Baik, jamaknya disebut dengan apa? Salihat. Ya, muncul Quran surah ke-103 misalnya Allah firmankan, ya, di surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Nih, ya, wal 'asr, demi waktu, momentum, ya, yang Allah berikan kepada setiap manusia untuk beraktivitas. Nih, dikasih kesempatan dari pagi kan, bahkan dari bangun tidur sampai tidur lagi silakan beraktivitas. Tapi kalau aktivitasnya cuma mengejar dunia saja, kata Al-Quran berpotensi rugi. Karena saat dia meninggalkan dunia, fakir, dia nggak punya bekal. Ya, ada di antara mereka yang cerdas. Mereka beraktivitas, mengerjakan dunia. Bahkan kaya dalam kehidupan dunianya. Kaya, mobil punya, kendaraan cukup baik, di rumah baik juga, Masya Allah. Tapi yang paling menarik, mereka juga punya persiapan-persiapan akhiratnya. Apa itu? Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Ya, kecuali orang-orang yang cerdas, mereka beriman, yakin di antara keimanan mereka, selain iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, mereka pun yakin, iman tanpa ragu, ada kehidupan setelah wafat. Ya, makanya rukun iman kan ada 6. Ya, rukun iman yang kelima kan apa? Iman pada hari akhir. Hari akhir itu implementasinya, yakin kita akan meninggal, yakin akan dihisab. Karena kita yakin kita punya iman, kita siapkan. Itu cara memahaminya. Karena itu orang cerdas menyiapkan setelah wafatnya ada kehidupan. Anda yakin nggak? Kalau Anda nggak beriman, nggak usah komen. Tapi kalau Anda yakin Anda beriman, Anda siapkan. Keyakinan kita memberikan dorongan kepada kita untuk menyiapkan bekal setelah kita wafat. Apa yang mau kita siapkan? Allah saking rahmannya memberikan bocoran kepada kita, bimbingan kepada kita. Nih, siapkan bekal ini. Ini bekal yang cuma satu-satunya dibawa saat kita wafat. Apa itu? Wa amilus shalihat. Ini dia. Amal-amal saleh. Maka jadikan setiap bekal kegiatan kita itu menjadi amal saleh. Caranya bagaimana? Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, niatkan karena Allah lillah, bekerja karena Allah, merawat anak karena Allah, di rumah tangga karena Allah. Bahkan nanti implementasinya, Nabi SAW memberikan panduan dengan doa langsung. Makanya saya sering katakan dalam Islam, semua aktivitas itu punya doanya. Bangun tidur ada doanya, sampai mau tidur lagi ada doanya. Semua aktivitas kita. Tatkala kita pun belum memahami, sertakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au a'ta'. Setiap perbuatan baik yang tidak disertakan Bismillahirrahmanirrahim, karena Allah, Bismillah, saya kerjakan ini karena Allah. Ya, kalau Anda tidak sertakan itu, tidak niatkan karena Allah, fahuwa abtar au aqta, maka terputuslah peluang bekal akhiratnya. Kalau Anda kerjakan, misal saya mau nulis nih Bismillahirrahmanirrahim atau singkat Bismillah misalnya kan, saya niatkan karena Allah supaya tulisan ini punya manfaat. Supaya tulisan ini punya nilai di hadapan Allah. Maka begitu saya tuliskan, misal, ya, ini saya tuliskan bekal dunia amal saleh misalnya. Saya tuliskan karena Allah, lillah, supaya kita bisa pahami ini semua. Maka pekerjaan amal saleh ini, amilus shalihat, ketika kita niatkan karena Allah, diberikan nilai oleh Allah. Nilai itulah yang disebut dengan hasanah namanya. Hasanah. Hasanah. Ini dia. Hasanah. Berapa nilainya? Berapa poinnya? Disampaikan dalam Quran surah ke-6 Al-An'am di ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan kebaikan, diniatkan sebagai ibadah karena Allah, menjadi amal saleh, maka dia punya poin hasanah. Setiap satu kebaikannya dicatatkan langsung 10 nilainya. Ini nilai terendahnya, 10. Ya, 10. 10 itu hitungannya bukan 1, 2, 3, 4, tidak. Dalam pandangan Allah berbeda cara menghitungnya. Di hadis Muslim datang ke masjid saja, dia kan baru datang untuk niat ibadah dapat 25, satu kedua 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, demikian seterusnya. Dan ini poin yang paling kecilnya. Nanti ada kalau infak bisa berapa, gitu kan? Nanti ada kalau baca Al-Quran bisa berapa, lebih banyak lagi. Nah, itu yang disebut dengan hasanah. Karena itu sering kita berdoa di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka banyak yang berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon bimbing kami untuk mengerjakan semua kegiatan dunia punya nilai akhiratnya hasanah. Dan di akhirat bisa dilihat hasanah itu, ya Allah, sehingga mengantarkan kami pada rahmat-Mu dan memasukkan dengan rahmat itu ke dalam surga-Mu, ya, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, kan? Nah, kalau seorang meninggal terputus semua peluang ini. Ya, jadi nggak bisa mengerjakan hasanah lagi. Tapi ada rahasia. Kata Nabi, ada 3 amalan yang kalau dikerjakan, Masya Allah,
ini yang sudah meninggal nggak bisa ngerjakan lagi, tapi hasanahnya tetap mengalir, pahalanya tetap mengalir, ngalir. Dan di antara yang tiga itu Nabi menyebutkan, perhatikan kalimatnya, idza matal insanu aw idza matal abdu in qata'a sa'iru amali illa min thalath, ya, atau illa min thalathatin. Satu, shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Ya. Nah, ini kalau kita gali lagi, ini lebih panjang lagi nih. Ya, mohon bersabar ya teman-teman sekalian. Ya, sedekah itu adalah setiap kebaikan yang mampu kita kerjakan. Kullu ma'rufin sedekah. Semua jenis kebaikan yang mampu kita kerjakan. Nah, sedekah dibagi pada dua bagian. Bagian yang pertama yang tidak mengalirkan pahala abadi untuk kita, maksudnya kalau kita wafat selesai. Yang kedua, kalaupun kita wafat pahalanya tetap mengalir. Seperti apa yang dimaksudkan dua keterangan ini dan bagaimana saudara kita ya Faisal, semoga Allah rahmati beliau dan ibundanya serta keluarga besarnya bisa memaksimalkan ini untuk memberikan yang terbaik pada ibundanya. Nanti kita lihat setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Mohon izin kembali kita lanjutkan bahasan kita, bahwa pertama dari akun Faisal Said tadi menanyakan sebelum Isya, beliau berkenan menginginkan adanya satu amalan yang bisa dipersembahkan untuk ibundanya yang telah wafat dan ingin membahagiakan beliau dalam keadaan saat ini. Bagaimana, apakah ada bimbingan dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW? Tadi telah kita buka, telah kita sampaikan dengan begitu mendetil bahwa Al-Quran memberikan peluang terbaik bagi seorang anak ataupun anak-anak yang ingin berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibundanya tercinta. Baik itu saat masih ada bersama beliau ataupun juga telah meninggalkan bagian dari keluarganya. Di antara amalan-amalan itu, Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita dalam salah satu sabdanya, dan bahkan disebutkan tadi saya katakan hampir 9 lafaz dalam Imam Muslim. Ya, Nabi SAW menyampaikan, qala Rasulullah SAW, idza matal insanu, jika manusia yang telah beraktivitas itu dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi, kedatangan maut, ya, tiba kemudian ajalnya, in qata'a sa'iru amalih, maka dengan wafatnya itu, dengan datangnya maut itu, terputuslah kemudian seluruh peluang aktivitas-aktivitas yang telah ia kerjakan, yang sebelumnya telah ia tenun. Sudah tidak ada lagi kesempatan. Maka karena tidak ada kesempatan beraktivitas lagi, di antara peluang untuk mencari bekal untuk pindah ke alam barzakh sebagai persiapan menuju akhirat pun terputus sudah. Ya, karena amal itu telah kita tadi uraikan dibagi pada dua bagian. Ya, ada yang tadi objektif umumnya, kemudian dibagi dua, ada yang disebut dengan amal saleh, yaitu amal-amal kebaikan yang dinilai sebagai ibadah jika dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dia punya poin yang disebut dengan hasanah itu. Bila ada satu perbuatan menjadi hasanah, maka dia punya 10 poinnya.